Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Pater Aris selaku Kepala SMA Santo Arnulus Jansen Kupang, yang saya hormati Ibu Theodora Takalapeta, Magister Psikologi selaku pemateri kita hari ini, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Santo Arnulus Jansen Kupang, dan yang saya kasihi peserta didik SMA Santo Arnulus Jansen Kupang. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat rahmat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul di lembaga pendidikan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini yang telah memimpin kita dalam doa, semoga acara kita hari ini berjalan dengan baik. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Santo Arnulus Jansen Kupang. Kepada Pater Aris dipersilakan. Selamat pagi Ibu Theodora Takalapeta. Pagi juga untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini, dan saya minta Ibu Lia memanggil semua Bapak Ibu guru yang tidak punya kepentingan di kelas untuk mengikuti. Ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita. Salam. Terima kasih untuk kesediaan Ibu Theodora
Ketika dengar nama, baca nama ini, saya tanya kepada ibu jangan sampai keluarga dengan Bapak Ans Takalapeta. Ibu bilang saya anaknya. Bapak Ans Takalapeta adalah mantan Bupati Kabupaten Kalapahi, Alor. Beberapa bulan lalu ketika pergi ke Alor, karena mungkin tidak jarang membaca tentang Alor itu, saya punya stigma agak negatif juga terhadap Alor. Pertama itu mungkin pedalaman, yang kedua itu mungkin daerahnya tidak seperti daerah maju, daerah-daerah banyak. Waktu numpang di pesawat, duduk bersebelahan dengan seorang romo, dia juga mengadakan perjalanan ke tempat yang sama. Waktu di atas pesawat, saya pergi ke ruangan kecil, kamar kecil, saya melihat begitu banyak turis di pesawat. Lalu saya melihat kayak luar biasa di atas, turis begitu banyak. Mayoritas dari penumpang itu adalah turis. Waktu mulai turun di bandara, saya lihat bandaranya, wow, bagus, luar biasa, karena dikerjakan dengan motif daerah. Lalu dari bandara ke kota, itu jalannya seperti dari pedalaman. Dari pedalaman, saya selalu bertanya-tanya kapan di Alor, jalannya jauh. Kalau sudah mulai masuk kota, jalannya lebar, makin lebar, makin lebar. Kita sudah mulai lihat bangunan-bangunan yang bagus, hotel-hotel juga, orang-orang sudah kan. Ternyata saya keliru. Alor itu luar biasa. Karena itu Ibu selamat datang ke sini. Nanti pada tahun ajaran baru ada beberapa yang dari Alor sekolah di sini. Nanti kalau Ibu punya cucu, punya anak, punya ponaan, boleh sekolah di sini. Bapak Ans Takalapeta itu kamu pernah baca? Beliau itu adalah bupati, dikenal sebagai bupati pembangun. Banyak jalan di kota Kabupaten Alor itu dibuka oleh beliau. Dan beliau itu orangnya sangat keras, sangat prinsip. Dan saya bersyukur bahwa saya sudah tiba di Alor dan ibu keluarga saya banyak di Alor. Saya latar belakang keluarga juga berbeda. Mama sebagian Katolik, sebagian besar Muslim. Dan yang tinggal di Alor itu mayoritas Muslim. Mungkin mereka mau cari, terutama cari ikan. Baik, kita membuka acara kita pada hari ini, yaitu perundungan selamat datang. Semoga seminar seperti ini membangkitkan kepada kita semangat untuk mencintai, pertama-tama mencintai diri sendiri, lalu kemudian mencintai sesama, mencintai diri sendiri, lalu kemudian mencintai sesama. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih kepada Patriat Aris yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara seminar kita pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis dan juga sesi diskusi tanya jawab. Dan dalam acara ini kita akan dipandu oleh Ibu Yati Kota sebagai moderator dalam acara ini. Kalau Ibu Yati dipersilakan. Baik, terima kasih untuk MC atas ujangannya.
Saya perkenalkan diri, mungkin anak-anak sudah kenal, tapi narasumber kita hari ini kita pertama kali bertemu ya. Saya Maria Rusmiati Kota, biasa disapa Ibu Yanti. Saya sebagai moderator untuk kegiatan kita hari ini, jadi saya akan memandu alur atau jalannya kegiatan seminar kita hari ini dengan tema anti perundungan atau bullying. Yang pertama-tama kita bersyukur atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan, karena masih beri kesempatan anugerah kehidupan untuk kita, dan juga yang terpenting adalah masih memberi kesempatan indah seperti ini untuk kita terus mengembangkan diri dan berproduktivitas. Dan kita bersyukur juga hari ini telah hadir di hadapan kita seorang narasumber yang luar biasa, yang akan membagikan ilmunya untuk kita, akan membagikan pengalaman-pengalaman indahnya untuk kita, bagaimana kita harus mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pakar Kepala Sekolah. Untuk itu, mari kita beri aplaus yang meriah dan kita sambut narasumber kita. Oke, baik, sebelumnya selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Kami bersyukur, kami senang sekali Ibu bisa punya kesempatan. Kami senang ketika menghubungi Ibu, Ibu sangat bersedia untuk hadir bersama kami, dan kami merindukan momen-momen seperti ini. Karena sebagai pelajar, kami terus rindu untuk mengembangkan diri, terus belajar untuk bagaimana mencintai diri dan bagaimana mencintai orang lain. Oke, baik, hadirin Bapak Ibu anak-anak sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini, anti perundungan atau bullying, Ibu akan memberikan pemahaman kepada kita apa itu bullying, bagaimana cara kita menghindari bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Untuk itu, mari kita beri perhatian yang penuh untuk menyimak materi yang akan diberikan oleh Ibu ini, ya. Ini kesempatan yang berharga untuk kita. Mari kita sama-sama belajar untuk mencintai diri dan mencintai orang lain. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu sepenuhnya untuk menyampaikan materinya kepada kita. Silahkan. Terima kasih banyak Ibu Yanti, Pak Kepala, Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, dan adik-adik siswa semua. Selamat pagi. Oke, adik-adik, tidak kenal tidak sayang. Toh sebelum kakak, panggil kakak saya. Usia kita tidak jauh beda ya. Sebelum kakak akan share ke adik-adik tentang bullying, kakak akan kenalkan diri. Tadi adik-adik sudah lihat kakaknya nama lengkap Theodora Takalapeta. Tapi adik-adik sangat boleh memanggil dengan sebutan Kak Putri. Jadi nama panggilan saya itu Putri. Tidak ada di nama baptis adik-adik, tapi sejak kecil orang tua panggil Putri. Jadi kalau adik-adik ketemu di jalan, di mana-mana panggil saja Kak Putri. Pasti Kak Putri akan sedang kenal bahwa itu adik-adik dari Arnoldus Jansen Kupang. Tepuk tangan dulu. Atau bullying, Kak Putri memberikan judul yang sedikit lebih menarik perhatian kalian, jejak duka bullying. Menarik kan soalnya? Oke. Tapi sebelumnya ini agenda yang akan Kak Putri bahas. Yang pertama kita kenal lebih dekat tentang bullying itu sendiri. Kemudian karakteristik dari penyintas maupun pelaku bullying itu seperti apa. Dan dampak bullying setelah itu tentang pahlawan bullying itu saya. Jadi mari kita belajar untuk menghentikan bullying dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, Kak Putri lihat terlalu tegang semua. Kita bergerak sedikit ya. Boleh? Oke, mari kita semua duduk saja atau berdiri. Baik, berdiri semua. Kak Putri akan bantu adik-adik. Nah, di musik ini adik-adik akan dengar kata tiki, bam, dan boom. Pernah dengar? Nah, ada yang sudah. Oke. Kalau adik-adik dengar lagu dengan ada kata tiki, adik-adik tangannya gini. Tiki, bam,
do go in very seriously. We can't use the internet as I'm so sorry. Hey, are you okay? Hey, Raquel. Carol, you're kind of quiet. Those kids still bothering you? Hey, just don't let those jerks on the internet get to you. You're lucky. Nowadays, you can just block them. Case closed. Hey. Are you okay? This sucks.
I'm really feeling that one. I know, right? Oke, sampai di situ videonya. Menarik tidak videonya adik-adik? Menarik, oke. Kalau menarik, mau dong dengar adik-adik punya pikiran apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik mau lihat video yang tadi kamu putar. Mungkin yang paling belakang ikuti paling belakang ya. Paling belakang kiri. Tidak apa-apa ya, ini tidak ada yang salah dan benar. Semua adik-adik sangat boleh menyampaikan isi pikirannya. Pendapatnya. Oke, boleh angkat tangan adik-adik yang keluar dari belakang kiri. Kalau tidak angkat tangan, bicara ya, tidak apa-apa. Oke. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Cika, saya dari kelas 2. Apa yang adik bisa tangkap? Pesan apa yang adik bisa tangkap dari film? Kesan yang saya dapat dari saat ketika saya menonton film tersebut adalah bagaimana perasaan orang ketika sedang dihukum gitu, jadi seperti kayak rasa takut, sedih begitu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Orang yang dihukum itu perasaannya takut dan sedih. Mungkin nyong-nyong di sini. Baik, selamat pagi buat kita semua. Nama saya Alvin dari kelas 11 PS. Yang saya tangkap dari video tersebut, bagaimana perasaan wanita tersebut. Wanita saya nyong deh. Pada tempat berkisah. Sekian, terima kasih. Alvin juga menangkap yang berarti yang apa jenis-jenis bullying ya. Ada bullying yang melalui media sosial, itu namanya cyberbullying. Yang bagian sini nona-nona cantik. Silakan. Saya menangkap dari video tadi pemberian yang dilakukan oleh orang lain terhadap orang tersebut dan mengakibatkan orang tersebut sedih dan depresi. Terima kasih kakak. Sedih dan depresi, ada tambahan depresi. Baik, adik-adik di datang sini. Siapa yang mau bicara? Perkenalkan, nama saya Tika dari kelas 10B. Jadi video yang dapat saya tangkap terdapat sekumpulan orang di sebuah sekolahan yang melakukan pembelian secara langsung dan menyebarkan pembelian tersebut melewati internet atau media sosial. Lalu orang tersebut memiliki rasa ketakutan atau rasa sendiri dan memiliki beban yang disimpan sendiri. Lalu ada seorang perempuan yang ingin membantunya, tetapi ia juga ikut dibully melalui media sosial. Lalu mereka berbagi cerita dan juga beban mereka berkurang karena sudah memiliki teman. Ya.
Oke. Oh, menarik sekali ada dua, silakan. Jadi kesan dari video yang tadi bahwa perundungan itu memang menyakitkan dari secara mental, dari fisik itu sangat menyakitkan. Sehingga terkadang orang yang mendapatkan perundungan itu terlalu berlarut dalam dukanya. Sehingga orang yang terkena bullying itu terkadang hanya menginginkan pertanyaan, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu perlu? Sekian dari saya. Jadi perkenalkan, nama saya Maria Sikawere. Saya dari kelas 11 bahasa. Dan yang saya tangkap dari video itu orang yang dibully itu menyakitkan, apalagi bullying itu lewat internet. Nah, internet zaman sekarang tuh cukup menyakitkan kalau bullying itu lewat internet, karena di internet tuh ada yang namanya tuh jejak digital kan. Jadi kalau misalkan itu kalau dibully lewat internet, berarti yang tahu orang yang bully itu bukan hanya orang sekitar kita, tetapi orang yang ada di internet juga. Jadi dampak yang didapatkan tuh lebih besar mungkinnya, karena di dalam internet kan itu dibulinya tentang fisik, mungkinnya itu cukup menyakitkan. Nah, jadi yang saya tangkap tuh adalah arti kata "are you okay" itu untuk seseorang yang yang terkena bully atau ada sakit hati, itu tuh cukup bermakna untuk itu orang. Jadi kayak kalau kita tanya "are you okay" kepada orang yang mengalami sakit hati, itu cukup membantu dia, karena mungkin dari situ dia merasa beban pikiran dan perasaannya tuh lebih berkurang, dan dia mulai bercerita dan dia mulai terluka, dan seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya tadi, menarik karena dari adik Nora punya banyak hal. Dia bilang kata itu sebagai pintu masuk untuk kita memberikan pertolongan sebenarnya, ya kan? Pintu masuk untuk kita memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami perilaku perundungan. Adik-adik, kalau adik-adik lihat jalannya Kak Putri tadi, Kak Putri itu menyelesaikan studi S2 dan plus ada profesinya. Profesinya adalah seorang psikolog. Adik-adik mau tahu cerita kenapa Kak Putri mau menjadi seorang psikolog? Alasannya adalah karena Kak Putri adalah penyintas bullying. Sejak SD sampai SMP Kak Putri ini korban perundungan. Yes. Bapak Kak Putri bupati 2 periode 10 tahun. Dari Kak Putri kelas 2 SD sampai kelas 2 SMA, Kak Putri punya bapak bupati. Tapi itu tidak membuat saya tidak menjadi korban perundungan. Itu alasan kuat kenapa saya menjadi psikolog. Yang pertama, dalam proses belajar, saya belajar mengobati luka batin saya. Yang kedua, saya mau supaya apa yang saya alami jangan sampai berlarut-larut dialami oleh orang lain, karena itu terlalu menyakitkan. Seperti Pak bilang tadi, orang alor, kalau orang lihat kita, orang bilang kita pintar saja, orang bilang ini pasti suami. Kak Putri kan waktu dulu orang tua disuruh kasih alor, adiknya Kak Putri sama Kak Putri bilang duluan pindah ke Kupang, masuk di SMP, salah satu SMP negeri di Kota Kupang. Ketika pindah dari alor ke Kupang, dia masuk juara umum. Langsung dia bilang, itu dia orang alor, nah dia pakai suami, nah makanya dia dapat juara umum. Itu kenyataan adik-adik. Sampai Kak Putri, Pak adik yang kedua, yang di bawah Kak Putri itu dokter, dia sekarang dokter di alor. Dia juga begitu, juara umum di sekolah itu udah bilang, dong keluar tuh pakai suami, makanya dong juara umum. Karena alor itu kan daerah dekat pantai, adik-adik itu makan ikan, setiap hari sayur andalan adalah kelor. Ada yang tahu tuh orang alor tuh pokoknya kelor tuh setiap hari gitu. Bayangkan betapa tidak banyak nutrisi yang kami dapat gitu kan, tapi tetap saja orang akan bilang, si pengecut akan bilang suami, makanya dong juara. Nah,
kita tinggalkan cerita itu dulu. Kita masuk ke definisi dari perundungan atau bahasa Inggrisnya bullying. Bullying itu apa? Bullying adalah pola perilaku agresif yang berulang. Ingat, pola perilaku agresif dan dia harus berulang. Kalau cuma ini kali saja Kakak Putri olok nona, itu belum bisa dikatakan bullying. Itu mungkin bisa dikatakan kekerasan verbal. Tapi kalau setiap hari, setiap waktu dia adalah sasaran yang Kak Putri, maka itu dikatakan perundungan atau bullying. Karena itu pola perilaku menyerang, agresif, sudah dilakukan secara berulang-ulang, tidak cuma satu kali. Sampai di sini adik-adik paham? Ya, singkatnya begitu ya. Jadi kalau cuma satu kali masih bisa kategorikan kekerasan. Tapi kalau sudah berulang-ulang pada satu orang yang sama saja, itu bullying. Itu perundungan. Nah, itu bisa dilakukan ya oleh satu orang atau sekelompok orang. Kalau satu orang Kakak Putri dengan nona. Tapi kalau sekelompok orang, gengsnya Kakak Putri dengan nona. Ngerti ya? Kita punya gengs tau? Waktu sekolah ya kan? Gengs nona cantik, ini kelompok yang pintar-pintar, ini kelompok anak orang miskin, orang kaya. Kadang kelompok sekolah itu bikin geng begitu. Betul atau Kak Putri salah? Betul, karena Kak Putri juga di fase kalian Kak Putri punya gengs. Dan di gengs itu ada namanya. Ya kan? Biasa kasih nama grup WhatsApp tuh nama-nama gengs. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke jenis-jenis bullying. Tadi adik-adik sudah mengamati di video. Di video itu ada jenis bullying. Yang paling kelihatan adalah apa? Yang paling kelihatan cyber ya. Yang paling kelihatan. Tapi ada juga loh bullying lain. Tapi adik-adik belum deteksi. Kita lihat sama-sama di sini. Yang pertama, mendorong, menendang, memukul, menjambak, meludahi, menampar. Itu masuk namanya bullying fisik. Di video tadi ada tidak? Ada loh. Senggol-senggol nendang bahu, ya kan? Apalagi? Menampar ada tidak ada? Menendang, memukul, menjambak, meludahi. Adakah adik-adik di sini yang pernah mengalami bullying fisik? Bukan di sekolah ini ya, mungkin masih SD atau SMP atau di rumah. Ada? Ada ya. Dan mohon maaf, yang paling sedih adalah seringkali orang yang melakukan bullying, pelaku adalah orang terdekat. Kalau di rumah seringkali tanpa sadar itu kita punya saudara sendiri atau kita punya orang tua sendiri. Ada yang pernah mengalami itu? Karena Kak Putri punya klien yang datang ke Kak Putri ada yang begitu. Dia mengalami depresi karena dia dibully oleh siapa? Keluarganya. Jadi kayak Kak Putri pun adik, Kak Putri pun papa tuh alur asli, kulitnya hitam, sama Kak Putri hitam manis. Kak Putri pun mama tuh orang kiser, nona kiser, lote yang putih sekali. Jadi Kak Putri perawakan begini, Kak Putri punya adik putih, gitu. Ya, sama kayak Kak Putri punya klien juga begitu. Jadi ketika dia ngumpul dalam acara-acara keluarga, dong selalu bilang gini, "Ih, lu nih hitam." Kalau ini acara keluarga mamanya yang putih-putih, "Ih, lu nih hitam." Tahu keturunan keluarga mana? Kalau ketemu keluarga tuh putih-putih ya. Tanpa sadar dong jadikan itu sebagai bahan candaan. Bagi dong itu lucu-lucuan. Tapi bagi ini anak sebuah meninggalkan sebuah luka yang sangat dalam. Anak ini mahasiswa dan dia sampai mencoba bunuh diri berulang kali karena faktor yang tadi. Adik-adik bayangkan, orang-orang terdekat yang harusnya melindungi, ternyata mereka adalah pelaku. Pasti di antara kita ada juga begitu tapi tidak berani bersuara. Yang kedua, bullying verbal. Apa itu? Kita hina, kita memberikan panggilan mengejek, kita maki, atau kita tertawakan kita berteman. Kak Putri waktu lulus sekolah ada satu, Kak Putri berteman laki-laki. Jadi Kak Putri sasaran bullyingnya ini orang. Jadi bukan sekelompok orang, tapi Kak Putri antara orang dengan orang. Dia cowok. Setiap kali, dan Kak Putri dulu atlet badminton ya adik-adik. Jadi Kak Putri lomba badminton awal ke Kupang tingkat provinsi juara 1. Jadi tahun 2003 itu mewakili NTT ke Jakarta gitu. Jadi karena Kak Putri punya apa juga mungkin bangga gitu ya, beliau bikinlah kasih hadiah lapangan badminton di sekolah gitu karena Kak Putri menang gitu. Jadi ya sebagai atlet biasa Kak Putri istirahat waktu break itu main badminton begitu dengan teman-teman. Kalau Kak Putri lagi main, Kak Putri berteman laki-laki yang suka membuli Kak Putri, dia akan tarik tangan dan gini, "We anjing," keluar dari lapangan. "We babi," bangsa.
Itu Kak Putri alami. Sialnya Kak Putri satu kelas dengan dia selama SD 6 tahun. SMP Kak Putri sempat pindah ke Jakarta, mau melanjutkan sekolah belajar merantau, tidak tahan karena masih terlalu kecil. 3 bulan kemudian pulang kembali ke Alor, masuk ke sebuah SMP negeri di sana. Satu kelas saja dengan orang. 9 tahun Kak Putri bersamanya, tidak sebagai pacar, tapi sebagai dia pelaku dan Kak Putri korban. 9 tahun itu terlalu lama, terlalu membekas adik-adik. Sampai sekarang pun kalau ingat kadang masih tidak enak di hati. Karena dia berkata-kata tuh, we anjing, we babi, we bangsat, we hitam jelek, we keriting. Kan Kak Putri suara sejak kecil agak berbahas gini ya, we suara tua, suara toa. Itu Kak Putri punya nama yang dikasih oleh dia. Jadi Kak Putri punya panggilan ejekan, mereka punya panggilan ejekan, dia punya panggilan ejekan ke Kak Putri. Jadi dia tidak pernah panggil Kak Putri dengan Putri. Kalau dia yang panggil Kak Putri, dia akan bilang, we suara toa, we hitam. 9 tahun kami bersama. Dramanya tidak selesai adik-adik. Kak Putri pindah ke Kupang pas tamat SMP, SMA di Kupang. Dia pindah dan dia masuk SMA yang sama dengan Kak Putri. 12 tahun kami bersama, tapi di Kupang mulai berkurang dia membuli saya, tapi lebih kepada dia menyebarkan rumor untuk saya dibully oleh teman-temannya. Tetap saja dia, ya ketika Kak Putri jadi psikolog gitu ya, terus sempat ketemu sama dia, Kak Putri bilang, kawan ingat tidak, saya sejak kecil tidak punya panggilan Putri di kamu punya mulut. Kamu selalu panggil saya hitam, jelek, gitu Kak Putri sudah udah. Ibu Putri sudah mungkin begitu, tanya ke semua kawan kelas. Dan terus dia malu, dia minta maaf. Saya bilang, kamu tahu tidak kenapa saya menjadi psikolog? Karena saya mau suatu saat lu duduk dan dengar saya bicara bahwa apa yang lu mau dari bullying, bahwa saya akan jadi orang yang rendah diri, tidak percaya diri, tidak berhasil, jadi orang yang depresi, menangis keadaan saya, itu tidak berhasil. Dan kejadian tahun lalu Kak Putri tugas ke Alor membawa materi di sebuah rumah sakit dan dia kerja di sana dan dia duduk dengan Kak Putri bicara. Membalas orang yang membuli kita dengan prestasi. Karena kalau adik-adik merespon itu dengan melakukan, biasanya kalau adik-adik jadi korban, adik-adik tidak mungkin balas ke pelaku, pasti tanpa sadar balas ke orang lain. Kalian punya adik, kalian punya saudara, atau orang lain yang kalian lihat lebih lemah dari kalian, yang akan kalian balas. Lantas itu lingkaran setan bullying tidak akan selesai. Kamu yang adalah korban akan jadi pelaku, ya kan? Dan ketika kamu pelaku pasti ada korban, dan korban itu kalau tidak bisa menolong dia sendiri dia akan jadi pelaku. Begitu seterusnya sampai tidak tahu kapan berhenti. Kalau tidak putus di kita. Jadi Kak Putri bicara ini merinding sebenarnya karena ini Kak Putri punya pengalaman di mengalami seperti ini. Yang berikutnya ada namanya bullying mental. Apa itu? Pemalakan, pengancaman, mempermalukan, intimidasi, memaksakan sesuatu untuk kita lakukan padahal kita tidak mau lakukan itu. Mengambil paksa barang milik teman. Jadi lucu-lucuan, saya tidak tahu ya kalian pengalaman bagaimana. Tapi kadang di sekolah nih, kita mau membuat lucu seseorang dia barang ambil, atau lempar, over, terus semua orang ketawa. Pernah mengalami begitu? Pernah ya? Oke. Berarti ternyata adik-adik di sini juga mungkin saja adalah korban penyintas dan pelaku. Pasti ada pelaku di sini, tidak mungkin tidak. Oke. Ada tapi tunjuk diri sendiri saja ya, karena kita semua berpotensi jadi seorang pelaku. Oke adik-adik, ada namanya bullying sosial. Apa itu? Mengucilkan, menyebarkan fitnah, menghasut. Oh ya kawan yang dia ya, dia punya bapak tuh begini, dia punya mama tuh begini. Kak Putri pernah mengalami itu di sekolah, tapi yang melakukan itu guru. Ya, guru. Dalam sebuah pelajaran ibu guru bilang, iya, jadi sebagai contoh begini tuh jadi Putri bapak ini kan bupati, terus dia korupsi masuk penjara, terus Putri dong hidup susah, sengsara begitu. Sampai saya menangis, saya lapor kepala sekolah karena saya tidak tahan gitu. Itu saya alami. Kak Putri pernah dipukul oleh guru gara-gara masalah mungkin mereka tidak setuju dengan kebijakan tertentu.
Itu juga pernah. Jadi sekian banyak orang bermasalah hanya Kak Putri dan Kak Putri pun teman yang biasa bully Kak Putri. Kami yang dipukul karena Kak Putri pun teman yang biasa bully itu deh anaknya kepala dinas pendidikan. Jadi kami dulu yang dipukul. Ibu guru taruh begini di belakang, di tulang belakang, plak gitu. Itu pernah. Tapi sekarang ibu guru minta maaf. Jadi karena waktu dia antar dia punya anak pergi sekolah di Jawa, saya urus. Saya bilang, ibu guru ingat kesonde dulu ibu guru pukul saya ulang nih. Ibu guru kenapa? Dikasih latihan lagi kau. Semua pernah terjadi. Ya kita belajar. Ya, tapi puji Tuhan adik-adik, maksudnya Kak Putri bersyukur karena dari semua pengalaman itu ketika Kak Putri menyampaikan kepada orang lain, pengalaman itu menjadi hidup. Kalau Kak Putri cuma sekedar bawa teori, pasti ini apa sih? Tapi kan Kak Putri juga mengalami. Jadi harusnya itu semakin dihidupi oleh adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik ada namanya bullying seksual. Apa itu? Ucapan atau tindakan yang menyasar pada kondisi tubuh. Ini bisa tubuh yang jelek atau tubuh yang bagus ya. Kalau tubuh yang bagus, wih semok lah. Semok sekali. Setiap kali dia lewat, tetap panggil dia dengan istilah semok, semok. Itu untuk orang yang panasnya kita anggap bagus. Tapi kalau panas yang kita anggap tidak bagus apa? Kutilang darah. Apa itu? Kurus tinggi langsing dada rata. Kutilang darah. Tapi ini kami bicara dari awal istilah ini yang kami sekarang ya. Kutilang darah. Kurus tinggi langsing dada rata. Itu bullying. Adik-adik, kadang-kadang ya, ketika seseorang dipanggil begitu, dia responnya ketawa. Bukan karena dia suka kamu panggil dia kutilang darah, tapi karena cara dia merespon, dia punya rasa malu, dia tidak tahu tampilkan dengan cara yang apa, akhirnya dia pakai cara ketawa. Tapi dalam itu dia sakit adik-adik. Ada yang mungkin pernah mendapatkan bullying seperti itu? Ada pernah? Terima kasih untuk itu adik-adik. Itu ucapan. Kalau tindakan seksual ya secara sadar memegang organ seksual seseorang. Ketika dia kawan perempuan lewat, dia lapor muka kawan depan begini. Atau lebih daripada itu, ya adik-adik, ada yang mohon maaf, mohon bangun sebentar. Dia laki-laki dan bukan perempuan. Dia kawan dia sudah tahu tidak nyaman, tapi setiap kali itu dia harus begini. Tanpa dia bertanya, lu nyaman kosong, dia duduk lagi saya. Lu nyaman kosong, dia tepuk tangan kalau begitu. Karena bagi perempuan, apalagi yang orang tuanya ajar tentang pendidikan seksual, ketika kalau gitu itu tetap takut, karena kalau berdepan itu kayak darah. Ya, kita suka takut, karena bisa main-main dengan sesuatu hal yang menganggap itu hal yang tidak baik. Ketika kata orang tua ajar itu hal yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kakak Putri minta maaf kalau Kakak Putri akan vulgar mengatakan payudara dan penis dan pantat karena tidak perlu tahu lagi tentang sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Setuju atau tidak? Setuju. Karena Kakak Putri punya klien, ada ibu-ibu datang ketika ngobrol dia bilang begini, kami bicara tentang pendidikan seks, dia bilang, ya ibu tenang, anak saya ajar tentang pendidikan seks, anaknya umur 5 tahun. Ibu ajar apa? Saya bilang ke dia, ibu depan nih, ini nama bunga. Jadi bunga tidak boleh orang lain sentuh. Kalau ini diberi nama buah. Ternyata bunga dan buah tidak boleh orang lain sentuh. Langsung saya bilang begini, ibu mohon maaf. Bagaimana kalau dia ketemu dengan pedofil atau orang yang mau melakukan kekerasan seksual? Dan dia bilang gini, aduh ada bunga mawar pun indah lah. Oh boleh pegang kok. Tidak boleh tabu. Kenapa? Karena anak-anak kecil ketika orang tua bilang ini bunga, ini buah, ya dia tahu bahwa oh bunga. Apalagi di sekolah ibu guru tahu aja bunga, mawar, melati, matahari semua. Jadi ketika orang datang menggunakan kata kiasan, bawakan bunga mawar, orang jual di toko. Di om rumah juga banyak tanam bunga mawar. Kalau ada bunga mawar, om boleh ambil, om boleh pegang. Kan dia tidak merasa ini adalah vagina. Iya, kan dia merasa ini bunga. Bunga adalah sesuatu yang di mana-mana bisa dipegang.
Ya maka kalau orang pegang anak tidak melawan ya jangan marah. Betul kan? Masuk akal tidak adik-adik? Buah anggur tuh berangke-rangke, adekmu buah anggur nih kayak aduh bagus lah, segar-segar. Om boleh petik, kakak boleh petik. Karena ini dikatakan payudara, bukan? Maaf, ini dikatakan buah, bukan payudara. Tidak apa-apa adik-adik ketawa, karena lebih bagus pendidikan seks itu masuk dengan lelucon. Karena kalau terlalu serius adik-adik nanti tidak akan ikut. Intinya bahwa seperti itu, ya. Jangan menormalkan sesuatu yang tidak normal. Sekali lagi, jangan menormalkan sesuatu yang tidak normal. Kalau itu adalah bagian tubuh Anda perlu lindungi. Kalau teman Anda sering pegang, teman perempuan pun, kalau kamu sedang perempuan dan teman perempuanmu setiap waktu pegang kamu pantat begini, itu tidak normal. Itu tidak normal. Lanjut, dan masuklah kita kepada cyberbullying yang tadi ya. Adik-adik di sini ada yang pernah tidak jadi penyintas atau korban dari cyberbullying? Tidak, oke, bersyukur ya. Tapi ada orang di luar sana yang pernah jadi korban cyberbullying. Apalagi di momen kemarin ya, pemilu. Kira-kira adik-adik banyak menangkap tidak banyak cyberbullying? Ada siapa? Kepada tokoh-tokoh negara ya. Ya kan? Kepada tokoh-tokoh negara. Jadi ternyata mereka juga mengalami bullying. Bukan cuma kita anak sekolah, pejabat saja mengalami bullying. Sekelas presiden aja mengalami bullying. Ya, semoga Prabowo ya, beliau juga adik-adik mengikuti ya. Apa itu adik? Cyberbullying. Pesan yang menghina, tidak benar, kata-kata kasar, menyebarkan foto atau video memalukan, menyebar fakta memalukan di sosial media. Contoh seperti video tadi toh, dong lempar pizza kena dia penduk, dong foto, dong upload. Dia pun teman melaporkan kejadian perundungan, dong foto, dong upload juga. Akhirnya dia yang mau jadi, dia yang pertama, cewek itu sebenarnya dia adalah seorang saksi mata, betul ya? Dalam proses perundungan ini ada 3 oknum teman-teman. 1 oknum pelaku, 1 oknum korban, 1 namanya saksi. Sebenarnya dia itu saksi, dia melihat, tapi dia berusaha untuk membela dan dia akhirnya menjadi korban. Ya, cyberbullying tidak perlu Kak Putri bahas panjang karena di sosial media adik-adik Gen Z ini sangat sering mengakses dan sangat sering melihat, ya, dan sudah bisa menilai. Berikut adalah karakteristik pelaku bullying, adik-adik. Orang yang suka bullying, dia punya karakter adalah yang pertama, tipe orang yang egois atau otoriter. Ingin apa-apa tuh ikut dia mau. Biasanya orang yang apa-apa harus ikut dia punya mau adalah orang yang di rumahnya adalah orang yang diremehkan. Coba, kalau di ruangan di tempat ini ada yang pelaku, coba ingat. Kalau kamu pelaku dan kamu adalah seorang yang sikap egoisnya tinggi, coba ingat di rumah kamu pernah dan sering diremehkan oleh orang tua atau keluarga atau tidak? Berpotensi iya. Diremehkan apa? Misalnya dia kakak, depo adik lebih pintar, banding-bandingkan. Masuk? Bisa diterima? Bisa ya? Oke. Berikutnya, dia adalah orang yang selalu coba menguasai orang lain. Karena itu biasanya ada ketidakpuasan yang dia alami. Berikutnya, memiliki pandangan positif tentang kekerasan. Bagi dia kekerasan itu hal yang wajar. Dia suka nonton film bertemakan kekerasan, suka cari informasi tentang kekerasan, dan bagi dia itu adalah hal yang normal. Berikutnya, dia adalah orang yang tidak sabaran, agresif dan cepat marah. Agresif itu mau melakukan perilaku menyerang, suka serang-serang orang lain. Dia sering coba melanggar aturan dan dia punya rasa puas sekali kalau lihat orang lain menderita. Dia senang kalau lihat ibu kawan tuh dia olong-olong dan menangis, dia senang. Kalau di antara adik-adik ada yang pelaku, coba adik-adik ngomong dalam hati, betul tidak karakteristik ini? Dan jawab sendiri dalam hati. Yang berikutnya, alasan orang melakukan bully. Yang pertama, rasa benci, iri, atau dendam. Iri karena status sosialnya, iri karena kecerdasannya, iri karena fisiknya, iri karena punya benda-benda yang dia tidak punya.
Iri karena dia punya pacar lebih ganteng, lebih cantik. Senang gak kalau bahas begitu di remaja? Langsung sore ya, ada rasa iri adik-adik. Iri tanda udah mampu. Jadi sebenarnya mental orang yang melakukan bullying itu tak mampu, mental cemen gitu sebenarnya. Ya, yang berikutnya dia menyembunyikan rasa malu atau kegelisahan. Bagaimana cara dia menyembunyikan rasa malu dan kegelisahan? Dengan cara menyampaikan itu kepada orang lain. Jadi dia lagi malu nih, orang nolong dia, tapi dia tidak mau itu kelihatan. Dia sengaja balik supaya nolong orang lain. Jadi perhatian orang kepada dia yang harusnya dia buka lagi merah malu langsung teralihkan ke orang lain. Paham? Kakak menggunakan, kalau menggunakan bahasa terlalu tinggi tolong dikasih tahu ya, biar kamu tadi menggunakan bahasa yang lebih adik-adik mengerti. Dan berikutnya, orang melakukan bullying karena dia merasa dia kepercayaan diri itu akan semakin meningkat kalau dia bisa berkuasa, kalau dia bisa menindas orang lain. Sekali lagi, orang-orang seperti ini adalah orang-orang sebenarnya adalah mereka yang rendah diri sebenarnya. Itu kalau dalam psikologi, kalau dalam tes proyeksi yang kita minta gambar-gambar, kalau adik-adik pernah mengikuti psikotes dan gambar-gambar, dia kalau gambar pohon itu pohonnya kecil sekali, atau gambar manusia itu manusianya kecil sekali. Itu menunjukkan pribadi yang berpotensi rendah diri atau tidak percaya diri. Dampak ternyata bullying ini adik-adik, dia punya dampak bagi pelaku juga, bukan hanya bagi korban, bukan hanya bagi penyintas. Apa dampak bullying bagi pelaku? Yang pertama, pasti siapa yang suka dia. So ada toh? Dia teman juga, paling teman-teman circle-nya yang mungkin saja tidak setuju tapi takut keluar dari gengsi itu karena takut dimusuhi lagi. Coba kalau kasih dia jalan sendiri, berani? Tidak berani, dia punya nyali tidak kuat teman-teman. Dia punya nyali tidak kuat pada dia sendiri. Dan dia takut, ya, dia berpotensi tidak disukai. Berikutnya, dia akan berpotensi ada masalah akademik, sosial, dan emosi. Karena apa? Hanya fokus untuk urus ganggu orang lain, urus hidupnya orang lain, dirinya tidak. Sehingga dia kehilangan waktu untuk mengembangkan diri seperti adik-adik sekarang. Mendengar materi tentang bullying ini mengembangkan diri, dia kehabisan waktu tentang itu karena dia fokus untuk urus orang lain. Sosialnya buruk, emosinya juga buruk. Adik-adik, kamu mau jadi seperti apa adalah apa yang kamu investasikan sekarang. Kalau kamu mau jadi orang yang hebat, orang yang punya perasaan empati yang kuat, bisa menolong orang, itu tidak bisa kamu latih ketika kamu kuliah. Semuanya itu dibangun dari adik-adik kecil sampai adik-adik SMA sekarang. Long life learning. Kalian belajar terus setiap hari. Nah, kalau marah saja tidak bisa kalian kendalikan, kalau kalian sedih tidak bisa kalian kendalikan, kalau besar nanti kalian jadi pejabat, kalian bisa jadi pejabat bisa kalau kalian orang yang cerdas, tapi jadi pejabat yang tukang marah-marah karena tidak bisa kendalikan emosi. Sesuatu hal kita bisa omong dengan cara yang lebih humanis untuk lebih bisa diterima, ini tidak bisa karena kalian tidak menolong diri kalian sejak kalian masih di bangku pendidikan, bangku sekolah. Dan yang pasti akan berurusan dengan hukum. Pasti ada pasal kok. Kalau sudah bullying yang merugikan fisik, ada pasalnya. Seksual, ada pasalnya. Adik-adik sudah pernah jalan-jalan tidak ke lapas anak di Kupang? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah, kalian pasti akan tahu bahwa sebagian besar anak-anak yang masuk di lapas karena kasus asusila, kasus kekerasan. Begitu. Jadi bahwa ada loh teman-teman kalian yang akhirnya sekolah dari mereka sekolah, paket itu mereka di sana ada. Nah, kata korban untuk lebih humanis biasanya orang ganti dengan istilah penyintas. Karena kalau korban itu seperti orang itu tidak berdaya sekali. Kalau kamu itu korban bullying kurang tepat karena Kak Putri bisa menghadapi itu, bertahan dalam situasi tidak enak itu dan menjadi seseorang yang bisa bangkit meskipun pernah terpuruk. Itu penyintas. Tapi kalau korban, orang tidak terlalu menyukai kata itu karena memposisikan orang yang mengalami perundungan sebagai orang yang sangat lemah dan
tidak berdaya. Nah, sedangkan kalau kalian masih bisa bertahan sampai saat ini saja, berarti kalian punya kemampuan untuk membela diri bertahan. Kalian dikatakan penyintas, bukan korban. Maka karakteristik dari penyintas bullying adalah yang pertama, biasanya orang yang suka dibully itu adalah mereka punya perawakan lebih kecil, memiliki ciri khusus seperti terlalu tinggi atau terlalu pendek, terlalu kurus atau terlalu gemuk, atau punya masalah kekurangan tertentu dari tubuh, kecacatan tertentu dari tubuh. Itu biasanya jadi sasaran empuk untuk kita dibully. Yang berikutnya, orang yang sangat cerdas atau sangat lambat dalam terima pelajaran. Berikutnya, terlihat ceroboh, gagap, sulit bergaul, kurang percaya diri, canggung, bersikap menyebalkan atau menentang, atau anak orang kaya atau anak orang miskin. Semua kita berpotensi. Tadi Kak Kudus bilang, sekelas presiden saja dibully, kepala negara, orang yang dihormati saya dibully. Berarti semua orang berpotensi menjadi penyintas. Ya, adik-adik, mari kita lihat dampak bullying bagi penyintas. Yang pertama, adik-adik sudah sampaikan tadi dari video ya. Ada rasa apa? Sedih yang berkepanjangan, stres yang berkepanjangan akan berujung pada depresi. Depresi itu bukan langsung muncul tiba-tiba depresi, adik-adik, dia ada tahapannya. Pertama-tama tuh orang kalau sedih, merasa sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan atau begitu banyak tantangan yang dia alami. Yang pertama dia akan merasakan namanya stres. Stres itu juga ada stres positif dan ada stres negatif. Kalau stres positif, besok ujian minimal adik-adik harus belajar toh, begadang, lapar-lapar terus, haus terus, atau rasanya mau kencing-kencing di kamar mandi sudah kencing, tidur terganggu, itu stres positif. Karena ketika tekanan itu dirasakan, adik-adik belajar, besok setelah ujian normal kembali, stresnya tidak dirasa lagi. Tapi kalau stres negatif, nah itu ketika dirundung atau ketika yang sudah pacaran putus, sakit hati, nangisnya berhari-hari, mama bikin masih sudah makan, sudah rasa masak juga rasanya tawar saja, itu stres negatif. Kalau rasa itu adik-adik alami konsisten lebih dari 3 hari, itu sudah bisa dikatakan adik-adik masuk ke dalam fase frustasi. Karena sudah lebih dari 3 hari, adik-adik belum bisa melawan kondisi itu, tidak bisa bangkit, frustasi. Frustasi itu adik-adik semakin tidak karu-karuan, semakin susah untuk makan, bawaannya menangis terus, nonton film video juga yang sedih-sedih semua. Ya, kalau itu berlangsung lebih dari 1 minggu, 2 minggu, adik-adik bisa masuk ke fase yang namanya depresi. Dan depresi itu sudah masuk di tingkat akhir untuk seseorang akan masuk ke fase yang namanya gangguan jiwa yang lebih serius. Karena ketika kalau adik-adik Kak, kenapa sih banyak kasus bunuh diri? Saya tahu ada sedikit garuk-garuk di tangan, ancam-ancam bunuh diri. Bahkan ada yang sudah percobaan bunuh diri. Adik-adik, berarti temanmu sudah masuk ke tahap depresi. Dia sudah melewati yang namanya stres dan frustasi. Berarti sepanjang itu dia tidak mendapatkan dukungan. Are you okay? Dia tidak mendapatkan dukungan sesimpel itu, sehingga dia merasa tidak ada orang yang mengerti dia, dan dia berlarut-larut dalam situasi kesedihan. Dan itu kalau tidak dibantu, itu bisa berujung pada bunuh diri dan gangguan serius. Tidak percaya diri, masalah kesehatan, masalah akademik, dan ide bunuh diri. Orang yang sebagai penyintas dia trauma tidak adik-adik? Trauma. Trauma itu seperti apa? Kadang ketemu itu orang, suka takut duluan. Itu orang jalan ke sini dia belok, dia menghindari ketemu dengan orang itu. Ya. Nah, jangka panjangnya dia akan jadi orang yang pencemas. Ngerti pencemas? Gelisah-gelisah begitu. Tidak ada memicu, tapi dia selalu merasa tidak aman dan tidak nyaman di sendiri. Walaupun dia teman-teman lingkungannya bagus, tiba-tiba dia masuk lingkungan positif yang bagus, tetap dia merasa tidak aman. Dia takut, tiba-tiba cemas, gelisah, keringat dingin, sekujur tubuh berkeringat, sulit konsentrasi, mudah gugup dan takut, tidak dapat mengungkapkan perasaan.
apa-apa simpan saat sendiri. Ada yang pernah begitu? Oke. Nah, ternyata yang tadi saksi atau pengamat, mereka juga punya dampak adik-adik. Yang pertama, dia merasa tidak nyaman. Di video tadi, si pengamat merasa tidak nyaman, makanya dia melaporkan kejadian. Tapi ya, bersyukur di video tadi, nona itu dia merasa, yang pertama pasti dia merasa, saya tidak nyaman ketika saya berteman diperlakukan begini. Dan dia tidak berpikir untuk, aduh jangan sampai saya akan jadi sasaran berikutnya ya. Dia tidak sampai berpikir ke situ. Yang dipikirkan adalah dia melapor dan dia berharap guru atau kepala sekolah memberikan perlindungan kepada anak itu. Nah tapi si pelaku mendapatkan kesempatan memotret itu dan akhirnya menjadikan dia sebagai sasaran bullyingnya berikutnya ya. Akhirnya jadi sasaran. Seringkali untuk menertawakan. Adik-adik, ini kadang kita alami. Ketemu kawan di ujung sana dibully, ketemu dari jauh karena ketemu mungkin takut juga, ketemu jadi sasaran, atau tanpa sadar, ketemu ikut ketawa. Orang taruh permen karet, dia punya rokok, taruh apa pun, ketemu juga ikut ketawa. Padahal harusnya ketemu bisa untuk pergi dan bantu dia, tapi ketemu tidak berani untuk melakukan hal ini. Ketakutan merasa tidak memiliki kekuatan bertindak. Kalau tidak sampai dia tidak bisa bela, dia merasa bersalah sekali karena dia tidak bisa bikin apa-apa dan tergoda untuk ikut membuli. Kadang saksi dia bisa jadi pelaku, dia bisa jadi korban. Nah adik-adik, lantas adik-adik mau jadi apa? Pasti adik-adik sudah ada di rekaman pikiran adik-adik. Sudah SMA ini pas sudah jelas, saya mau masuk sekolah di sekolah yang kementerian kah, sekolah yang beasiswa kah, atau sekolah yang umum kah, atau saya mau langsung kerja kah. Pasti di pikiran adik-adik sudah ada. Adik-adik ingat, yang paling membekas dari kita dengan interaksi kita dengan orang lain adalah yang paling kuat itu lebih kepada verbal, kata-kata. Betul atau tidak? Kalau kita dapat pukul, itu luka pukul hilang, sakitnya juga biasanya bisa gampang hilang. Tapi kalau verbal, kata-kata, siapa yang tahu kedalaman hati seseorang? Siapa tahu dia senyum tapi dia dalam ragu. Dia sendiri pun bisa berpura-pura senyum tapi di dalam hati hancur, rapuh. Maka dari itu adik-adik, mari kita mulai stop perundungan. Jangan dari petunjuk-petunjuk, dari lusa, tapi harus dari kita. Kenapa? Kalian ke masa depan itu masih terlalu panjang adik-adik. Yang sekarang cerdas sekali di kelas belum tentu dia akan jadi orang hebat. Itu sudah kenyataan di lapangan. Tanya kalian Bapak Ibu guru punya pengalaman. Orang yang paling kalian anggap bodoh di kelas belum tentu di masa depan suram. Bisa jadi dia nanti akan jadi bos dan kamu yang akan jadi bawahan. Itu sangat besar peluang. Masalahnya di apa? Di mental. Kalau kalian membangun mental sebagai seorang pecundang, sebagai seorang pembuli, satu investasi kalian sudah hilang, yaitu investasi sosial relasi. Kalian kalau menjadi caleg saja suara sudah hilang banyak, ya kan? Pas mau pilih, di kawan dulu dia sekolah kalau beta, jadi satu keluarga ada 20 orang. Jangan pilih dia beta dulu tuh dia sekolah kalau beta. Maka basong pergi kasih uang atau apapun, dosa akan terima karena kalian sudah meninggalkan luka. Jadi kalau yang mau jadi pejabat nanti ya stop sudah. Untuk beli-beli itu stop karena investasi relasi sosial kalian juga sudah hilang. Bukan hanya pejabat tadi kalian mau jadi apa saja. Contoh, kayak misalnya dia bully, terus dia lamar di sebuah kantor. Nah ternyata orang dia bully jadi manajer. Diterima tidak kira-kira? Ya dia pikir banyak-banyak kalau dia terima, cuma mungkin setelah dia pikir ulang-ulang berpotensi dia tidak akan terima. Kalau kamu orang yang sangat bersosialisasi tinggi di sekolah selalu bully-bully orang, ya kan? Dia sudah punya track record. Apalagi cyberbully adik-adik, kita itu orang bilang jahat, ya kan? Orang cek, satu tukang maki-maki orang. Ayo di sekolah orang, harus terima. Kalian sekolah untuk ujung-ujungnya kalian mau jadi apa? Kerja kan?
Atau kalian mau sekolah terus kan? Sampai kerja? Pasti semua punya harapan akan bekerja. Dunia kerja itu kejam adik-adik. Dibutuhkan mental-mental yang kuat. Mental-mental yang kuat dibangun dari mental-mental yang tidak suka meremehkan, merendahkan orang lain, tidak suka membuli. Yang pertama, mari kita sama-sama katakan tidak untuk semua jenis kekerasan atau perundungan. Katakan tidak, maksudnya apa? Ketika kita melihat situasi itu, lapor. Ketika Bapak Ibu guru di sekolah mau mengadakan kegiatan ini, artinya mereka juga bersepakat bahwa tidak boleh ada kasus perundungan di sekolah ini. Siapa yang bisa membuat tidak ada? Adik-adik. Guru hanya mengontrol. Mari mengatakan tidak untuk semua jenis. Ya tadi, fisik, verbal, cyber, apalagi mental, sosial, seksual. Mari kita katakan untuk tidak. Jangan membiasakan hal yang tidak normal. Yang berikutnya adik-adik, mari kita bangun rasa percaya diri. Ini memang susah-susah gampang kalau kita adalah orang yang tidak percaya diri. Yang paling praktis adik-adik bisa lakukan adalah pulang ke rumah. Adik-adik semua punya cermin? Pas mau tidur malam tuh, berdiri di depan cermin dan memandangi diri kalian sendiri. Dan lihatlah saya ini seperti apa. Puji hal yang perlu kalian puji dari diri kalian. Perbaiki hal yang perlu kalian perbaiki dari diri kalian. Contoh, kamu pujikan mana kamu rambut keriting begini dong, besok ngomong minta keriting. Adek, orang lain di sana tuh kasih salon kasih keriting rambut. Ada yang di salon kasih lurus rambut, ada yang kasih keriting rambut, betul atau tidak? Kenapa melakukan itu? Style, gaya hidup. Ya, kalau orang lain saja mau kasih keriting, kenapa tidak kita bersyukur dengan kita punya keriting? Dan kalau kita keriting, lantas masalah di